Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Kristus. Senang sekali berjumpa dalam ibadah online hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, baiklah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Terima kasih Tuhan karena kasih setia dan kemurahan-Mu selalu baru bagi kami. Oleh sebab itu hari ini kami rindu mendengar firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, yang akan menguatkan kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini saya akan menyampaikan satu tema yang berjudul Tanggalkan Manusia Lama, Kenakan Manusia Baru. Yang pembacaan firman-Nya terambil dari Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Kita ini diperintahkan untuk mengenakan manusia baru. Kita sekarang zaman new normal diperintahkan untuk pakai masker. Setiap hari harus keluar rumah bawa masker, mengenakan masker. Tapi firman Tuhan mengatakan, ayo kita kenakan manusia baru. Apa itu manusia baru? Sesuatu yang memang Tuhan buat yang baru, yang dibuat yang sebelumnya tidak ada, ya, kehidupan yang diperbaharui dari dalam keluar, ya. Firman Tuhan katakan sesuatu yang baru dibuat dan tidak ada yang seperti itu sebelumnya, dan Tuhan buat untuk kita. Makanya Tuhan katakan kenakan manusia baru. Manusia baru itu rancangan Tuhan, buatan Tuhan, buat kita supaya kita bisa mengenakan, memakai. Dan kalau kita pakai, kehidupan kita diperbarui dari dalam sampai termanifestasi keluar. Yang diperbarui adalah pikiran dan hati yang dikuasai oleh Roh Kudus. Dan juga manusia baru ini membuat kehidupan kita itu mencerminkan karakter Kristus. Dalam terjemahan Alkitab The Message dikatakan Allah sendiri yang dengan tepat dan akurat mereproduksikan karakternya dalam diri Anda. Oleh sebab itu manusia baru itu rancangannya Tuhan dengan satu tujuan. Supaya kalau kita pakai itu, kita kenakan, kita bisa mencerminkan karakter Tuhan. Dan juga manusia baru itu adalah kehidupan yang tidak lagi dikuasai dosa. Manusia lama kita perlu tanggalkan. Waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita bertobat. Itu kita menanggalkan manusia lama kita. Kita mulai untuk pertama kalinya mengenakan manusia baru. Nah, memang kehidupan yang baru ini dengan manusia baru ini seringkali tidak dimengerti dan tidak bisa diaplikasikan dalam hidup sehari-hari. Seolah-olah orang Kristen otomatis adalah manusia baru. Wow, orang Kristen itu harusnya mengenakan manusia baru. Manusia baru yang sudah Tuhan ciptakan, tapi kenyataannya banyak anak-anak Tuhan yang belum mengenakannya. Apalagi mengenakannya setiap hari. Oleh sebab itu saya memberikan 3 poin hari ini yang kita bisa praktekkan. Kalau kita kenakan manusia baru itu kita ngapain sih? Apa yang kita lakukan dan apa dampaknya bagi kita dan bagi orang lain. Oleh sebab itu yang pertama-tama, mengenakan manusia baru berarti kita itu memperbaharui cara berpikir kita. Roma 12 ayat 2 itu mengatakan kita ini jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Oleh sebab itu saya terjemahkan pembaharuan budi. Berubahlah, cara berpikirmu berubahlah. Ya, berubah supaya cara berpikir kita selaras dengan firman Tuhan. Pembaharuan pikiran itu sebuah perjalanan. Menjadi anak Tuhan
bukan berarti pikirannya langsung cespleng berubah. No, menjadi anak Tuhan, roh kita langsung baru, lahir baru. Lahir baru menjadi manusia ciptaan yang baru. Tapi pikiran ini harus diproses supaya setiap hari menjalani pembaruan. Gimana implikasinya? Gimana sih mempraktekannya? Bukankah dengan situasi yang sekarang ini banyak orang menjadi khawatir, banyak orang menjadi takut karena berbagai banyak tantangan. Baik dalam segi ekonomi, dalam kesehatan. Tapi firman Tuhan katakan jangan kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Firman tersebut untuk kita praktekkan. Tahu nggak kita firman itu? Kita tahu, kita ngerti, kita pernah baca, kita bahkan pernah renungkan. Tapi apakah kita masih khawatir? Seringkali kita mendengar kabar buruk, kita khawatir. Kita mendengar kita di PHK, kita pun khawatir. Oleh sebab itu pembaharuan apapun bisa terjadi. Tapi saya tetap mau percaya apa yang ada di pikiran saya adalah yang sesuai dengan apa yang ada di firman Tuhan. Orang lain pasti khawatir kalau di PHK. Tapi saya percaya saya tidak perlu khawatir. Karena Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Firman Tuhan tiba-tiba keluar, teringat, dan kita memperbaharui cara pikir. Dengan kita memperkatakan apa yang sudah kita baca sebelumnya. Dan kita akhirnya melangkah dengan pikiran yang sudah diperbarui. Mungkin banyak hal dulu, apa yang ada di pikiran kita dulu itu biasa. Tapi sekarang sudah tidak terbiasa. Karena kita mau hanya yang berkenan kepada Tuhan. Yang baik, yang berkenan kepada Tuhan dan yang sempurna. Dulu mencemooh orang, ngerasani orang, menyindir orang, meremehkan orang, menjelekkan, itu mungkin biasa. Tapi sekarang mengenakan manusia baru, tiba-tiba ada satu pembaruan pikiran. Oh, kita harus menghargai orang lain, kita harus mengasihi orang lain. Oleh sebab itu yang pertama tadi, manusia baru itu membuat pikiranmu juga diperbarui. Dan engkau perlu memperbaharui tiap hari. Bukan setiap minggu aja, setiap hari ada hal-hal yang perlu kita perbarui sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah perkataan yang baru. Perkataan-perkataan kita sekarang adalah perkataan yang memberikan semangat kepada orang, ya, membangun. Perkataan yang menciptakan yang terbaik dalam orang lain. Mungkin ada orang-orang yang sedang engkau bimbing, engkau sedang layani. Perkataanmu itu sangat menentukan untuk orang bisa menjadi kuat dan terhibur. Banyak orang yang memberikan perkataan yang membangun, menghibur saya saat saya sedang lemah. Itu yang menguatkan saya menjadi saya sampai seperti hari ini. Perkataan yang kelihatannya sederhana, tetapi perkataan yang baru. Perkataan yang sumbernya bersumber dari kasih-Nya Tuhan yang memotivasi, menguatkan orang lain. Dan juga bisa menguatkan diri sendiri. Perkataan yang menguatkan diri sendiri. Firman Tuhan itu sangat menguatkan. Bahkan dengan perkataan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, kita bisa menyelesaikan masalah. Ingat di firman Tuhan dikatakan, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Kita menjumpai masalah, daripada kita pusing memikirkan, ayo kita mempunyai perkataan yang baru. Perkataan firman Tuhan. Katakan kepada masalah yang ada, nih tercampaklah, pergi. Katakan dengan iman dan percaya, maka terjadilah. Oleh sebab itu
Perkataan yang baru ini perlu ada di dalam setiap anak Tuhan. Kalau engkau mengenakan manusia baru, berarti perkataanmu juga baru. Yang ketiga ialah gaya hidup yang baru. Sebagai anak-anak Tuhan, kita punya gaya hidup yang baru. Firman Tuhan di Efesus 4 di ayat-ayat yang terakhir dikatakan, hendaklah kamu itu ramah, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Gaya hidup yang baru ini, gaya hidup yang bukan dibuat-buat tapi yang terpancar secara otomatis. Gaya hidup yang otomatis, penuh dengan kasih, penuh dengan pengampunan. Firman Tuhan katakan, kasihilah musuhmu. Itu sesuatu yang gaya hidup orang yang punya manusia baru. Bagaimana orang bisa mengasihi musuh? Kita bisa nggak setuju dengan orang lain. Firman Tuhan tidak katakan sukailah musuhmu, enggak. Tapi kita dibilang kasihlah sesama kita. Diberi untuk perintah untuk mengasihi. Ya, mengasihi satu dengan yang lain. Di antara orang yang dikasihi itu saya tahu ada orang-orang yang menjengkelkan, yang kita katakan tidak layak untuk terima kasih dari kita. Tapi Tuhan katakan ramah. Bukankah kita bisa ramah karena kita punya kasih. Penuh kasih mesra. Meskipun kita nggak bisa kumpul, tetap kita bisa mengasihi, ya, bisa bersatu, bisa bersehati, bahkan dikatakan penuh dengan kasih mesra dan saling mengampuni. Saya percaya saya punya pesan khususnya untuk hari ini kalau dikatakan saling mengampuni sebagai gaya hidup. Suami istri, engkau harus punya gaya hidup saling mengampuni. Engkau sudah mengasihi satu dengan yang lain, bahkan engkau sudah berjanji untuk setia satu dengan yang lain sampai maut memisahkan. Tapi bagaimana kita bisa hidup harmonis dalam rumah tangga kalau kita tidak saling mengampuni? Oleh sebab itu, Tuhan yang sudah memberi contoh dan memberikan pengampunan kepada kita, itu memberikan kuasa kepada kita untuk bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Oleh sebab itu hari ini, 3 hal ini. Kenakan manusia baru. Yang pertama, pikiranmu juga diperbaharui hari per hari. Pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, perkataan kita juga baru. Perkataan yang membangun, yang membuat orang terbangun, meneguhkan, menguat, menghibur. Dan perkataan yang memperkatakan firman Tuhan. Sehingga dengan perkataan ini kita bisa berkata kepada masalah ini, engkau tercampaklah, pergilah. Dan engkau memperkatakan, engkau percaya, maka apa yang engkau doakan itu terjadi. Apa yang engkau minta terjadi. Oleh sebab itu perkataan kita bukan lagi perkataan yang sangat pesimis, yang mengatakan hal-hal yang ini pasti tidak terjadi. Hal-hal itu sudah harus ditanggalkan. Perkataan yang baru. Perkatakan kata-kata yang membangun, kata-kata yang meneguhkan orang lain, kata-kata yang sesuai dengan perkataan Kristus, sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan untuk menyelesaikan masalahmu. Ketiga, manusia baru dengan gaya hidup yang baru. Gaya hidup yang baru apa? Saling mengasihi, saling mengampuni. 3 hal ini membuat kita penuh dengan kemuliaan karena kita mencerminkan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, tanggalkan manusia lama, kenakan manusia baru, supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hari ini kami belajar firman Tuhan bahwa kami perlu menanggalkan manusia lama kami dan biarlah kami mengenakan manusia baru kami. Sesuai dengan pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami mengizinkan biarlah pikiran kami diperbarui. Perkataan kami juga senantiasa penuh dengan hikmat
dan penuh dengan kuasa karena kami memperkatakan apa yang firman Tuhan katakan. Dan juga Tuhan, gaya hidup kami, gaya hidup mengasihi dan mengampuni seperti Engkau telah mengampuni dan mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan biarlah banyak orang yang akan diberkati karena kami melakukan firman Tuhan dan berdampak bagi kehidupan orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita mempersiapkan hati untuk mengambil bagian dalam perjamuan suci hari ini. Saya mengundang untuk Bapak Ibu sekalian menaruh kepercayaan kalian kepada Tuhan yang telah membayar mahal untuk menebus kita semua, yaitu dengan mati di kayu salib. Oleh sebab itu, angkatlah roti ini dan katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah merelakan dirimu disalibkan dan mati demi untuk menebus kami semua. Engkau memberikan tubuhmu untuk dipecah-pecahkan supaya tubuh kami semua boleh utuh. Oleh bilur-bilur yang ada di punggungmu, aku melihat tubuh semua yang ada di sini. Tubuh kami semua yang sakit disembuhkan. Dari sakit apapun, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Oleh sebab itu sekali lagi, terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuhmu. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita juga mengangkat cawan di tanganmu dan katakan, Tuhan Yesus, terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah di kayu salib. Darah yang mahal, yang berharga, yang menyucikan kami dari segala dosa. Hari ini kami mengambil bagian dalam setiap warisan kebenaran yang sudah Engkau sediakan melalui karya Yesus di kayu salib, termasuk di dalamnya perlindungan, kesembuhan, penyediaan bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kami angkat cawan ini dan kami akan minum bersama-sama, tanda terima kasih dan tanda bukti bahwa kami menerima dan bersatu di dalam perjanjian yang telah Engkau buat. Mari kita berdoa. Sekali lagi, ucapan syukur kami tidak pernah sampai selesai seperti apa yang telah Engkau lakukan sampai selesai di kayu salib Tuhan. Biarlah bibir kami senantiasa mengucapkan terima kasih untuk apa yang Engkau sudah lakukan di kayu salib untuk kami semua. Terima kasih, hari ini kami menanggalkan manusia lama kami dan mengenakan manusia baru kami. Dan kami siap untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.